Chicken Boss. Sebelumnya perkenalkan juga, saya Dian Ramdhani dengan NIM 209. Saya Yoga Pratama Prakasa dengan NIM 214. Saya Ade Kurnia Ramadan dengan NIM 217. Saya Pungkamaritul Mabruro dengan NIM 219. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan berjudul Chicken Boss. Ini logonya. Kami dari kelompok 12. Ini logonya kami terinspirasi karena makanan yang kami sajikan adalah ayam crispy dan ini adalah ayam. Selanjutnya adalah latar belakang. Permintaan makanan cepat saji semakin meningkat karena gaya hidup masyarakat yang cepat-cepat. Fried chicken adalah salah satu favorit makanan di lingkungan masyarakat saat ini. Melihat peluang ini, kami menghadirkan Chicken Boss sebagai brand lokal dengan cita rasa khas, pelayanan cepat, dan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada gambaran umum. Chicken Boss adalah usaha makanan cepat saji dengan menu utamanya ayam goreng. Kami berlokasi di Jalan Lengkong Besar. Chicken Boss ini berbentuk perseorangan dan dikelola langsung oleh pemilik dengan konsep sederhana namun profesional. Kami yakin Chicken Boss mampu bersaing dengan brand-brand yang lain. Selanjutnya ada makna, nama, dan logo usaha. Nama Chicken Boss diambil dari kata chick, singkatan dari chicken, dan boss yang memberi kesan keren, percaya diri, dan unggul. Nama ini mencerminkan usaha ayam goreng lokal yang ingin tampil beda dan lebih modern. Logo Chicken Boss menampilkan karakter ayam berkacamata hitam yang melambangkan produk utama sekaligus kesan keren dan percaya diri seperti seorang bos. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan Chicken Boss sebagai brand ayam goreng lokal yang unggul dalam rasa, kualitas, dan pelayanan. Misinya meliputi penyajian menu enak dan higienis, pelayanan profesional, inovasi menu, serta kontribusi positif bagi lingkungan. Produk andalan kami adalah paket nasi ayam goreng dengan varian original dan crispy, dimasak dengan bumbu racikan sendiri. Menu ini praktis, menyenangkan, dan cocok untuk semua kalangan. Kami juga menyajikan dengan minuman agar menjadi pilihan lengkap. Selanjutnya yaitu benchmark dan analisis kompetitor. Kami membandingkan Chicken Boss dengan Sabana Fried Chicken sebagai kompetitor. Kelebihan kami adalah harga lebih terjangkau, cita rasa khas, dan konsep visual yang lebih menarik. Sedangkan Sabana punya kekurangan pada konsistensi rasa dan minim promosi digital. Selanjutnya itu aspek pasar dan pemasaran. Dari struktur konsumsi masyarakat, peluang pasar untuk makanan cepat saji sangat besar. Mulai dari pengeluaran untuk makanan pokok, minuman, hingga makanan cepat saji seperti ayam crispy. Chicken Boss menargetkan segmen pasar yang besar dan stabil. Untuk memperkirakan permintaan, kami menggunakan metode regresi linear. Dari data tahun sebelumnya, kami prediksi permintaan akan terus meningkat setiap tahun. Misalnya di tahun 2025 diperkirakan mencapai 21.270 porsi dan meningkat tiap tahunnya hingga tahun 2029. Untuk selanjutnya yaitu masa hidup produk. Ayam goreng termasuk produk dengan masa hidup panjang karena dibutuhkan setiap hari. Saat ini Chicken Boss ada di tahap pertumbuhan. Untuk menjaga relevansi, kami akan terus berinovasi dalam rasa, penyajian, dan promosi. Untuk selanjutnya ada di analisis STP yaitu pasar dibagi berdasarkan usia, profesi, dan gaya hidup. Fokus utama kami adalah mahasiswa, pelajar, pekerja, dan keluarga muda. Chicken Boss diposisikan sebagai makanan cepat saji yang cepat, enak, dan terjangkau. Dan untuk selanjutnya ada di analisis 4P yaitu ada dari produk kami ayam goreng varian original dan crispy serta minuman air mineral dan es teh untuk kenyamanan makanan cepat dan mengenyangkan. Untuk selanjutnya ada di price kita harga terjangkau sesuai daya beli kelas menengah ke bawah dengan paket hemat dan promo menarik. Dan selanjutnya ada di price penjualan di outlet dan layanan pesan antar GoFood, GrabFood, ShopeeFood dengan konsep tempat nyaman dan layanan cepat. Dan untuk promotion, kami promosi melalui Instagram, TikTok, dan kerjasama platform ojek online serta promo, diskon, bundling, dan program loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada di strategi branding dan media sosial. Citra brand dibangun dengan tampilan kekinian dan santai. Konten sosial media dibuat menarik dan
interaktif seperti behind the scene, testimoni pelanggan hingga giveaway untuk follower. Oke, di sini ada aspek teknis dan produksi. Produksi dilakukan secara efisien dan sesuai standar. Kami mengutamakan kebersihan dan kualitas bahan baku. Proses dilakukan di dapur khusus untuk ayam, nasi, dan minuman. Selanjutnya yaitu ada proses produksi ayam, nasi, dan ST. Ayam melalui proses pemilihan, marinasi, pelapisan tepung, lalu digoreng. Nasi dimasak dari beras pilihan dan disajikan hangat. ST dibuat dari teh berkualitas yang diseduh, didinginkan, dan diberi gula sesuai resep. Oke, selanjutnya itu ada penyusunan schedule kerja. Jadwal kerja dibagi 2 shift, yaitu ada pagi dan sore. Tugas dibagi untuk ada dapur, kasir, dan pelayanan. Evaluasi dilakukan setiap hari dan staf ditambah saat akhir pekan atau hari libur. Selanjutnya itu ada lokasi. Lokasi usaha berada di kawasan Lengkong, Bandung, dekat dengan kampus Universitas Pasundan. Lokasi ini ramai, mudah dijangkau, dan sangat mendukung layanan pesan antar sehingga punya potensi pasar yang stabil. Selanjutnya itu ada quality control dan kebersihan. Setiap bahan baku dipastikan segar dan bersih sebelum diolah. Proses produksi mengikuti SOP yang ketat, kebersihan dapur, alat masak, dan pelayanan selalu dijaga agar makanan aman dan layak dikonsumsi. Selanjutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan mencakup seluruh biaya, mulai dari modal awal, operasional, hingga proyeksi pendapatan. Semua dihitung untuk memastikan usaha ini layak dan menguntungkan. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi meliputi pembelian bahan baku seperti ayam, beras, minyak, minuman, juga termasuk gas, listrik, dan kemasan makanan. Semuanya dirinci agar efisien dan terukur. Totalnya yaitu ada Rp305.550. Selanjutnya ada aktiva berwujud dengan total Rp213.060.000 dan depresiasi per tahun Rp13 juta. Selanjutnya ada aktiva tak berwujud dengan total 11 juta dan amortisasi per tahunnya 2.600.000. Total investasi ada di Rp224.060.000. Total penyusutannya Rp16.412.500. Permintaan efektif 2025-nya 21.720 unit. Kapasitas produksi per tahunnya 16.425 unit. Harga pasarnya di 15.000 per unit. Ini ada dana yang dibutuhkan, yaitu biaya produksi sebesar Rp243 juta, biaya administrasi Rp5 juta, investasi Rp224.060.000, dengan total jumlah semuanya yaitu Rp472.060.000. Selanjutnya ada diskon payback period. Metode payback period menunjukkan bahwa modal usaha bisa kembali dalam waktu cepat. Ini berarti risiko investasi rendah dan usaha bisa segera menghasilkan keuntungan. Oke, di sini ada ARR. Perhitungan ARR menunjukkan hasil sebesar 59%, yang artinya keuntungan rata-rata per tahun melebihi nilai investasi awal, sehingga usaha ini sangat menguntungkan. Ini yaitu ada NBP sebesar Rp922.328.054, yang artinya nilainya positif maka menguntungkan dan layak. Di sini ada profitability index. Hasil perhitungan profitability index adalah sebesar 2,95. Karena nilainya lebih dari 1, usaha ini dinilai menguntungkan dan layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Yaitu ada IRR mencari NBP negatif dengan diskon rate 60%. Perhitungan IRR menghasilkan angka 78%. Karena nilai IRR lebih besar dari biaya modal, maka proyek ini sangat layak dijalankan dan memberikan keuntungan yang tinggi. Selanjutnya itu ada aspek manajemen. Usaha dikelola secara perseorangan, pemilik bertanggung jawab atas operasional, strategi, dan pemasaran. Keputusan bisnis bisa diambil cepat dan fleksibel sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. Struktur organisasi terdiri dari pemilik di bagian atas, koordinator pegawai sebagai penghubung, dan 3 pegawai yang bertugas di berbagai bagian operasional. Selanjutnya ada tim manajemen yang terdiri dari pemilik yang bertugas sebagai penyedia modal utama dan penanggung jawab keseluruhan usaha Chicken Boss. Menentukan visi dan arah pengembangan bisnis, melakukan promosi melalui media sosial dan kerjasama komunitas, mengawasi operasional harian dan keuangan secara umum, menjalin hubungan dengan pemasok bahan baku dan mitra, menyetujui keputusan penting yang diambil oleh manajer. Selanjutnya yaitu ada 4 orang pegawai yang terdiri dari koordinator pegawai sebanyak 1 orang yang bertugas mengatur koordinasi antar pegawai saat operasional berlangsung,
menyiapkan dan memasak ayam crispy serta menu lainnya sesuai SOP, melayani pelanggan dan menerima pembayaran kasir, menjaga kebersihan dapur dan area layanan, mengecek dan melaporkan stok bahan baku yang menipis, dan terakhir yaitu bersikap ramah dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Oke, di sini ada aspek hukum. Di sini itu ada struktur hukum dan legalitas usaha. Bentuk usaha adalah perseorangan. Karena prosesnya mudah dan biaya rendah, namun ke depan jika usaha berkembang, bentuk hukum akan diubah menjadi CP atau PT untuk menarik investor. Selanjutnya itu ada jaminan pinjaman dan dokumen perizinan. Pinjaman bank dijamin dengan aset usaha. Dokumen perizinan yang dimiliki meliputi NIB, NPWP, SIUP, SC2, TDP, dan izin lingkungan, sehingga usaha ini legal dan aman dijalankan. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Usaha ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga memiliki dampak ekonomi dan sosial positif, seperti kontribusi pajak, penyerapan tenaga kerja, dan pemberdayaan UMKM lokal. Selanjutnya, kontribusi terhadap penghasilan negara, chicken bonds, dan pajak. Terdaftar resmi dengan NPWP dan NIB, membayar pajak penghasilan atau PPH dan PPN sesuai ketentuan. Bayar pajak karyawan jika gaji memenuhi ambang batas, potensi kontribusi meningkat jika berkembang jadi waralaba, dukungan terhadap pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada dampak sosial ekonomi langsung. Yang pertama, kesempatan kerja baru, menyerap tenaga kerja lokal seperti kasir, dapur, kebersihan, dan lain-lain, membuka peluang kerja lebih banyak saat ekspansi cabang, turut mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Terus selanjutnya dukungan terhadap industri lain, bekerjasama dengan peternak ayam, pemasok beras, produsen kemasan, hingga ojek online. Aktivitas bisnis chicken boss mendorong ekonomi sektor terkait. Selanjutnya ada kolaborasi dan pemberdayaan UMKM lokal. Peran aktif dalam pemberdayaan UMKM. Yang pertama, bekerjasama dengan pemasak lokal, yaitu bumbu, ayam, kemasan. Terus menyediakan ruang kolaborasi seperti produk cemilan atau minuman lokal. Rencana kegiatan seperti bazar, kuliner, dan program promosi bersama. Tujuan tumbuh bersama dan memperkuat jaringan UMKM. Kesimpulannya, dari seluruh analisis usaha Chicken Boss layak dijalankan konsep bisnisnya sesuai dengan kebutuhan pasar, strategi promosi kuat, lokasi strategis, dan dampaknya positif untuk ekonomi lokal. Oke, yang terakhir ada saran pengembangan usaha. 1. Struktur manajemen, buat struktur organisasi dan evaluasi rutin kinerja karyawan. 2. Inovasi menu, tambah variasi rasa dan menu seasonal sesuai selera pasar. 3. Ekspansi usaha, rancang sistem kemitraan atau franchise untuk memperluas jangkauan pasar. 4. Promosi digital, maksimalkan konten media sosial, kolaborasi, dan program loyalitas pelanggan. 5. Transformasi hukum, siapkan perubahan bentuk usaha menjadi CV atau PT untuk menarik investor. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.